Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Wahyuning Tias, mahasiswi PPG dalam Jabatan Transformasi Batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Ponorogo, Jawa Timur. Hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMK Negeri 1 Kota Madiun, kelas 10 dengan tema Larangan Pergaulan Bebas dan Zina. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sehat semuanya ya? Oke, alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Oke, silakan salah satu memimpin doa di depan. Tempat duduk, siap, gerak. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa supaya kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke. Doa selesai. Ya anak-anak, untuk memupuk rasa nasionalisme kita sebagai warga negara yang baik, maka kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya bersama-sama. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Oke, kita akan absen dulu ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Semua masuk, nihil ya. Saya isi jurnal terlebih dahulu. Oke, kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya mau persepsi dulu. Adakah yang hari ini berangkat ke sekolah sama teman ceweknya? Nggak ada ya? Berangkat sama siapa? Sendiri, ada yang diantar gitu. Kalau yang ngantar adik perempuannya mungkin atau kakak perempuannya? Ya. Ngantar adik saya dulu. Adik dulu di SMP. Di SMP ya. Oke. Apa yang tahu pergaulan bebas itu apa? Angkat tangan. Ya. Yang tidak wajar dan tidak mengarah ke hal positif. Tidak mengarah pada hal yang positif. Kalau zina, siapa yang tahu? Zina? Ya, Dok? Zina itu perbuatan yang dilarang oleh agama Dilarang oleh agama dan norma atau aturan yang berlaku. Iya. Kalian luar biasa sekali, jawabannya benar semua. Oke, hari ini yang akan kita bahas adalah materi bab pertama di semester genap, yaitu materi pergaulan bebas dan zina. Menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat kita sebagai manusia. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menyajikan paparan mengenai bahaya larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Sebelumnya kan kita sudah membahas materi atau dalil-dalil yang berkaitan dengan perbuatan zina dan pergaulan bebas ya.
Misalkan di Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan juga Quran Surat An-Nur, kemarin sudah kita praktekkan bersama-sama cara baca, tajwid, dan memahami isi kandungan ayatnya. Sekarang kita akan lebih mendalami paparan mengenai bahaya terkait dengan larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Definisi pergaulan bebas adalah pergaulan atau interaksi sosial yang tidak sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku dalam agama maupun di masyarakat kita, gitu ya. Terus bentuk pergaulan bebas itu apa aja? Macam-macam. Contohnya nongkrong tidak kenal waktu, begadang sampai malam gitu ya, misalkan sama temen-temennya. Terus misalkan pacaran, apalagi merokok. Ada yang merokok di sini? Tidak ada ya. Nge-vape. Sekarang kan zamannya pakai vape gitu ya. Terus penggunaan narkoba, jangan sampai ya kalian menggunakan atau bahkan mengedarkan sekalipun nggak boleh. Dan yang terakhir ada alkohol, meminum minuman keras. Ada? Tidak ya? Oh, anak baik-baik nggak pernah seperti itu. Oke, selanjut. Kemudian pengertian zina. Zina itu pengertiannya sebenarnya banyak sekali, ada beberapa definisi, tapi yang jelas zina itu dilarang oleh agama manapun bahkan. Dan zina adalah hubungan selayaknya suami istri yang dilakukan oleh seseorang perempuan maupun laki-laki yang tidak terikat dalam hubungan pernikahan yang sah gitu ya, baik secara agama maupun secara hukum di negara gitu. Hukum zina jelas di sini adalah haram. Di agama manapun saya yakin hukum zina adalah haram. Dalilnya apa? Dalil zina di Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu sungguh suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Kalian sudah praktek hafalan dan saya yakin kalian masih hafal semua ya. Masih. Oke, lanjut. Hukuman bagi pelaku perbuatan zina. Yang perlu kalian ketahui di sini dalam Islam itu zina dibagi menjadi dua, ada zina muhson dan ada zina ghairu muhson. Zina muhson itu pelakunya sudah berkeluarga atau sudah pernah berkeluarga. Nah, yang zina ghairu muhson itu kayak kalian, belum pernah berkeluarga atau tidak berkeluarga. Terus ada pertanyaan terkait dengan pemaparan singkat terkait dengan larangan pergaulan bebas dan zina? Tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya bagi kelompok. Sudah sesuai dengan kelompok yang sudah saya share kemarin ya. Kalau sudah, langsung saya kasih LKPD. Ini nanti saya kasih LKPD, kalian diskusikan dengan teman-teman kalian sesuai dengan tugas kelompoknya masing-masing. Terus kemudian setelah kalian selesai berdiskusi, kalian presentasi di depan kelas. Paham? Oke, ini untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2, silakan langsung didiskusikan dengan teman-temannya. Kelompok 3, kelompok 4. Bagaimana kelompok 1? Ada yang ingin ditanyakan? Aman diskusinya? Kelompok 3 ada masalah atau tidak? Kelompok 3 tadi apa? Cara menghindari pergaulan bebas dan zina. Kalian boleh memanfaatkan AI, tapi jangan sebagai rujukan utama ya, karena kalian juga punya buku paket dan silakan didiskusikan dengan temannya mana kesimpulan yang terbaik dari tugas kalian itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Ya, jadi bagaimana penjelasan dalam Islam bahwa pelaku zina benar-benar dikatakan terbukti melakukan perbuatan zina? Dalam ketentuan Islam, hukuman bagi pelaku zina baru dapat diterapkan bila memenuhi beberapa unsur-unsur perbuatan zina dengan beberapa kriteria berikut. Pertama, yaitu dilakukan di luar hubungan perkawinan yang sah dan disengaja. Kedua, pelakunya adalah seorang mu'alaf.
Ketiga, dilakukan secara sadar dan tanpa paksaan. Jika salah satu pihak merasa terpaksa, maka dia bukanlah pelaku, melainkan korban. 4. Terbukti. Terdapat bukti-bukti telah terjadi perzinahan. Setidaknya ada 3 alat untuk pembuktian perbuatan zina, yaitu pertama, saksi. Menurut ijtima ulama, saksi dalam tindak pidana zina haruslah berjumlah 4 orang laki-laki. Apabila ada 1 saksi perempuan, maka perempuan tersebut harus 2 orang sehingga dapat dikatakan saksi. Dengan kata lain, 1 orang saksi laki-laki dapat digantikan dengan 2 orang saksi perempuan. Yang kedua yaitu harus ada perlakuan. Yang ketiga yaitu adanya korinah, yaitu indikasi kehamilan. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Apa yang dimaksud dengan mukalafah? Kalau seseorang yang telah memiliki kewajiban untuk melaksanakan hukum dan syariat Islam serta bertanggung jawab atas segala tindakan di dunia dan di akhirat. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lain? Jawaban dari temanmu tadi sudah puas, Dok? Sudah. Oke. Jika tidak ada, maka sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman saya di sini akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu amati dan analisis perilaku yang termasuk kategori perbuatan mendekati zina di lingkungan kalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ibnu Mansya. Nama saya Zakaria. Alhamdulillah. Saya akan menjadi amati dan analisis perilaku yang termasuk kategori perbuatan mendekati zina di lingkungan kalian. Contoh perilaku mendekati zina kita yaitu 1. Bergaul tidak sesuai norma atau aturan agama atau sebagai kesadaran. Kedua, di tempat-tempat sepi yang mana hal tersebut bisa menyebabkan perbuatan zina ataupun melakukan fisik dalam jenis yang bukan makhluk. Perlukan sederhana terlihat konten dalam video yang dapat menantang nafsu syahwat dan hal-hal lainnya. 2. Mendatangi tempat-tempat yang dapat mengundang nafsu syahwat. 3. Berkhayal dan berimajinasi tentang aurat lawan jenis. 4. Mengenakan pakaian yang tidak menutupi aurat, terbuat dari bahan yang tipis dan transparan, serta memperlihatkan lekuk tubuh seorang perempuan yang dapat menggoda lawan jenis. Dan presentasi dari kami, apakah ada pertanyaan? Dari kelompok mana ini? Kelompok. Oke, silahkan. Dari kelompok 3 ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan aurat? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jawaban dari kelompok 2 adalah aurat adalah batas minimal cara berpakaian yang wajib ditutupi karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Untuk aurat laki-laki dari pusat sampai lutut, untuk aurat perempuan seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Oke. Jangan sampai lupa ya, aurat adalah batas minimal yang wajib ditutupi karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada aurat laki-laki dan aurat perempuan. Sudah puas dengan jawaban temannya? Oke, silakan deh. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, intinya kami di sini untuk mempresentasikan tentang bagaimana cara menghindari perbudakan depresi. Di 2 kelompok tadi menjelaskan bahwa yang satu definisi zina itu apa, yang kelompok 2 menjelaskan tentang kategori zina, dan di kelompok kami menjelaskan bagaimana menghindari zina.
Kira-kira ada yang sudah tahu tentang bagaimana menjadi zina? Belum? Jika belum, maka akan saya jelaskan bagaimana menghindari zina. Satu, cara menghindari pergaulan bebas zina yaitu menjaga pergaulan yang sehat dan beretika. Dua, menutupi dan menjaga aurat. Tiga, selektif dalam memilih teman dan pergaulan. Serta yang keempat adalah menghindari dan menjaga manfaat bermaksiat. Dan yang kelima, memanfaatkan waktu luang dan melakukan kegiatan yang positif. Dan yang keenam, mendekatkan diri kita dan memperbanyak zikir kepada Allah SWT. Dan yang terakhir itu melaksanakan tugas sebagai perisai nafsu. Itulah presentasi dari kami. Apa di sini ada hal yang mau bertanya? Bagaimana? Sudah paham semua tentang cara menghindari pergaulan bebas dan zina? Sudah ya? Salah satunya tadi ya, aurat, menjaga aurat. Terus apa lagi, Le? Menjaga aurat, menjaga pergaulan. Menjaga pergaulan, harus lebih selektif lagi memilih-milih teman. Oh, boleh nggak Bu memilih teman? Boleh, tapi jangan sampai memutus silaturahmi juga gitu ya. Seperlunya saja. Kalau memang temannya itu agak memberikan dampak yang negatif bagi kalian dan kalian juga belum kuat banget untuk menghandle hawa nafsu kalian, ya mungkin bisa jaga jarak dulu begitu. Maksudnya seperti itu kali ya? Ya, gitu. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak, silakan ditutup. Terima kasih. Itulah presentasi dari kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita di sini sebagai kelompok terakhir akan mempresentasikan pertanyaan nomor 4. Jadi apa saja dampak di dunia dan di akhirat jika kita melakukan perbuatan zina? Jadi dampak yang akan ditanggung di dunia adalah yang pertama, menghilangkan kewibawaan, yang kedua dijauhi atau dikucilkan oleh masyarakat sekitarnya, yang ketiga menyebabkan kefakiran, yang keempat memperpendek umur karena bisa terkena penyakit menular seksual seperti halnya HIV, AIDS, kanker, penyakit kelamin dan sebagainya yang bisa mengantarkannya kepada resiko kematian. Yang kelima adalah garis keturunan atau nasab menjadi tidak jelas. Yang keenam, anak hasil perbuatan zina tidak dapat dinasabkan kepada garis keturunan ayah biologisnya. Dan yang terakhir, apabila anak hasil perbuatan zina berjenis kelamin perempuan, maka akan mendatangkan masalah perwalian pada saat pernikahan nanti. Dan dampak yang akan ditanggung di akhirat, Yang pertama, mendapatkan murka Allah dan Rasulnya. Yang kedua, mendapatkan hisab yang buruk. Yang ketiga, mendapatkan siksa yang lebih. oke, ada pertanyaan? Ya, ada. Oke, dari ada pertanyaan, sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kalian luar biasa semua hari ini. Beri aplaus untuk kalian semua. Sebelum lanjut ke evaluasi, karena kalian sudah presentasi dengan baik, tanya jawabnya juga udah oke gitu. Adakah yang ingin ditanyakan lagi terkait dengan materi larangan untuk bergaul secara bebas dan berbuat zina? Tidak? Oke. Kalau seperti itu, kita kerjakan, kalian kerjakan evaluasi melalui Google Form. Linknya sudah saya share di WA grup Agama Islam. Silakan dibuka dan kemudian kalian kerjakan evaluasi tersebut. Nanti hasilnya atau skornya itu nanti akan langsung muncul, gitu ya. Silakan dikerjakan dengan jujur.
Sampun? Oke, kalau sudah semua, ini bisa dilihat hasilnya ya, sekilas saja. Wah, lumayan hebat-hebat semua ini anak-anak nih, 100-100 semua. Oke, nanti akan saya share hasilnya. Kalau ada yang di bawah KKM, nanti akan ada remedi kalau misal ada. Tapi saya lihat tadi bagus-bagus semua. Masih semangat semuanya? Kalau masih semangat, setelah mengerjakan evaluasi, apa yang kalian rasakan? Mantap. Kita simpulkan apa yang sudah kita bahas pada pagi hari ini terkait dengan larangan pergaulan bebas dan zina. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya, Le. Kesimpulannya adalah pembelajaran hari ini adalah zina dan pergaulan bebas itu adalah suatu hal yang mengarah pada bentuk negatif atau kegiatan negatif. Kegiatan negatif. Kenapa kok tujuan pembelajarannya larangan, kita dilarang? Karena jelas dalam Quran surat Al-Isra ayat 32, pedoman kita kan Al-Quran. Kemudian hadis baru ijtihad dari para alim ulama yang perlu kita pahami seperti itu. Tujuan kita di muka bumi ini adalah untuk menghamba dan menyembah sama Gusti Allah dengan cara ibadah. Dengan kita melaksanakan larangan, kita menjauhi perbuatan pergaulan bebas, secara bebas seperti itu, dan kemudian kita menjauhi zina, maka itu insya Allah juga dinilai ibadah sama Gusti Allah, gitu ya. Karena apa? Pergaulan bebas yang mengarah apalagi pada zina, hamil di luar nikah dan sebagainya itu jelas haram dan dosa. Tadi ya di Quran surat Al-Isra ayat 32. Mendekati saja tidak boleh, apalagi berdua-duaan, gandengan, kebantaran sama temennya. Siapa yang pernah? Tidak ada ya. Kalaupun ada yang pernah, segera evaluasi diri, muhasabah diri, gitu ya. Ini kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada. Oh ya, untuk pembelajaran minggu depan, insya Allah kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu bab 2 di semester genap terkait dengan aspek akidah. Pembahasan terkait dengan syu'abul iman, insya Allah ya. Jadi silahkan dipersiapkan di rumahnya masing-masing, dibaca-baca buku paketnya, atau bisa browsing di Google ataupun di AI cari referensi yang lain. Begitu? Ya, kalau tidak ada karena jamnya sudah mulai habis, kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Salah satu mimpin doa di depan, nggih. Ayo Le, kita baca doa kafaratul majelis bersama-sama. Silakan. Tempat duduk, siap, gerak. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama supaya pembelajaran pada hari ini dapat bermanfaat di kehidupan kita. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Doa selesai. Oke anak-anak, terima kasih untuk bisa belajar bersama hari ini. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.